Ia dikenal sebagai Raja Sakti dari Blambangan, pemilik gada wesi kuning yang tak terkalahkan. Cinta dan dendamnya mengguncang Majapahit. Namanya Minak Jinggo, tokoh yang ditakuti, dikagumi, sekaligus disalahpahami. Tapi, benarkah Minak Jinggo hanya legenda? Atau ia adalah tokoh nyata dalam sejarah berdarah Majapahit? Inilah kisah seorang ksatria yang hidup di dua dunia, sejarah dan legenda rakyat. Dalam catatan sejarah, nama asli Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi. Ia bukan tokoh rekaan. Ia adalah putra Raja Hayam Wuruk dari seorang selir dan diangkat sebagai penguasa Majapahit wilayah timur, dikenal sebagai Kadaton Wetan atau Blambangan. Ketika Raja Hayam Wuruk wafat, kekuasaan Majapahit diteruskan oleh keponakan, sekaligus menatunnya, Wikramawardhana. Setelah Wikramawardhana wafat, tahta jatuh kepada putrinya, Bre Kahuripan, yang dikenal dalam sejarah sebagai Ratu Suhita dan dalam legenda dikenal sebagai Ratu Kencana Wungu. Namun Bre Wirabumi merasa lebih berhak atas tahta Majapahit sebagai darah langsung raja. Maka pecahlah Perang Paregreg, perang saudara yang tercatat sebagai salah satu konflik internal paling kelam dalam sejarah Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1395, Bre Wirabumi disebut sebagai penguasa wilayah timur Majapahit, tepatnya Kadaton Wetan. Ia adalah putra dari Hayam Wuruk dan seorang selir, dan memegang kekuasaan di Blambangan. Namun saat kitab ini ditulis, konflik besar dengan pusat belum terjadi. Negara Kertagama mencatat Bre Wirabumi sebagai bagian sah dari struktur kekuasaan Majapahit. Pararaton atau Kitab Raja-Raja ditulis sekitar abad ke-15-16. Disinilah disebut tentang meletusnya Perang Paregreg, perang saudara antara Bre Kahuripan dan Bre Wirabumi. Pararaton mencatat Bre Wirabumi sebagai pihak pemberontak yang akhirnya kalah dalam perang. Namun kitab ini tidak menyebutkan secara rinci bagaimana ia wafat. Tidak ada cerita tentang gada, sayembara, atau penolakan cinta. Semua masih murni politik. Yang paling mengejutkan justru datang dari luar Nusantara. Kronik dinasti Ming dari Tiongkok mencatat bahwa saat Perang Paregreg terjadi, pasukan Bre Wirabumi akhirnya kalah. Dan menurut arsip resmi dinasti Ming dari Tiongkok, ada utusan Tiongkok yang dibunuh oleh pihak Bre Wirabumi. Akibatnya dinasti Ming menuntut keadilan. Dan dalam catatan resmi itu tertulis, Bre Wirabumi ditangkap dan dipenggal kepalanya oleh pasukan Ratu Suhita. Kepalanya dikirim ke istana Majapahit sebagai simbol kekuasaan penuh. Tapi di panggung wayang, Bre Wirabumi hidup dengan nama lain, Minak Jinggo. Dalam tradisi wayang Gedhog, ia bukan pemberontak. Ia adalah raja gagah dari Blambangan, sakti mandraguna, dan pemilik gada wesi kuning. Ia tampil sebagai tokoh yang berani menantang Majapahit karena cintanya dikhianati oleh Ratu Kencana Wungu. Dalam pertunjukan ini, Minak Jinggo bukan penjahat. Ia kesatria yang kalah karena taktik, bukan karena kekejaman. Dalam tradisi wayang Gedhog, Minak Jinggo adalah raja sakti dari Blambangan, pemilik gada wesi kuning. Ia mengikuti sayembara untuk mengalahkan makhluk sakti berkepala kerbau bernama Kebo Markuet. Ia menang, tapi wajahnya rusak. Saat ia datang menagih janji untuk menikahi sang ratu, ia ditolak karena rupa buruknya. Sang ratu, yang dalam legenda dikenal sebagai Kencana Wungu, mengingkari janjinya. Minak Jinggo marah dan menyerang Majapahit. Untuk melawannya, sang ratu membuat sayembara baru. Disinilah muncul seorang pemuda biasa bernama Damar Wulan, yang kemudian mengalahkan Minak Jinggo lewat siasat dan keberuntungan, bukan kekuatan. Dalam cerita rakyat Banyuwangi, Minak Jinggo bukan penjahat. Ia adalah simbol perlawanan Blambangan terhadap pusat Majapahit. Ia digambarkan sebagai ksatria jujur,
pemegang kebenaran, yang dikalahkan bukan karena kesalahan, tapi karena politik. Dalam versi rakyat, Minak Jinggo adalah kesatria sejati. Ia bukan pemberontak, tapi pahlawan yang gugur karena cinta yang dikhianati dan janji yang dilanggar. Ia berani menantang kekuasaan Majapahit bukan karena tamak, tapi karena martabat dan harga diri. Sementara Damar Wulan dalam versi ini kadang digambarkan sebagai tokoh yang menang bukan karena kekuatan sejati, melainkan karena siasat dan restu istana. Dalam naskah sastra Jawa dari abad ke-18, yaitu Serat Damar Wulan, kisah ini berkembang jauh lebih dramatik. Diceritakan bahwa Majapahit diserang makhluk bernama Kebo Markuet. Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Minak Jinggo Adipati Blambangan membunuh Kebo Markuet, tapi ditolak cintanya. Ia marah, menyerang Majapahit, dan akhirnya tewas di tangan Damar Wulan, pemuda sederhana yang ternyata keturunan raja dan jodoh sang ratu. Disinilah legenda tumbuh, menyerap unsur pewayangan, cinta, pengkhianatan, dan kepahlawanan. Dalam versi ini, Minak Jinggo digambarkan sebagai Adipati Blambangan yang memberontak terhadap Majapahit. Disebut sebagai Adipati Blambangan. Adipati berarti penguasa daerah bawahan kerajaan pusat. Secara struktur kekuasaan, dia bawahan dari Ratu Kencana Wungu, Ratu Majapahit. Tapi karena merasa dikhianati, setelah memenangkan sayembara tapi ditolak cintanya, ia memberontak dan menyerang pusat Majapahit. Tapi siapakah Minak Jinggo sebenarnya? Raja atau hanya seorang adipati? Dalam Serat Damar Wulan, Minak Jinggo disebut sebagai Adipati Blambangan, penguasa daerah bawahan Majapahit. Ia tunduk pada pusat kerajaan, sampai suatu hari, cinta yang ditolak dan janji yang diingkari membuatnya memberontak. Ia bukan raja dalam struktur resmi, tapi ia punya kekuatan dan harga diri seorang pemimpin sejati. Namun di tanah kelahirannya, dalam kisah-kisah yang berbisik dari panggung wayang janger, kentrung, dan petuah rakyat Banyuwangi, Minak Jinggo bukan sekadar adipati. Ia disebut sebagai Raja Blambangan, pemimpin yang merdeka, sakti, dan tak tunduk pada siapapun. Ia berdiri sendiri dan berani melawan Majapahit demi kehormatan dan cintanya. Inilah kisah Minak Jinggo, tokoh yang hidup dalam dua dunia, sejarah dan legenda. Dalam catatan sejarah, ia kalah dan dihukum mati. Tapi dalam cerita rakyat, ia gugur sebagai kesatria yang dikhianati oleh cinta dan kekuasaan. Legenda bukan kebohongan. Ia adalah cara rakyat mengingat mereka yang tidak dicatat oleh para pemenang. Dibunuh dalam sejarah, dibangkitkan dalam legenda. Dan Minak Jinggo tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka cerita sejarah dan legenda seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, Minak Jinggo itu pemberontak atau pahlawan? Sumber-sumber sejarah seperti Negara Kertagama, Pararaton, dan Kronik Dinasti Ming jadi dasar video ini. Dan kami sandingkan langsung dengan cerita rakyat dari Banyuwangi dan Serat Damar Wulan. Semua untuk membuka lebih banyak sudut pandang bagi kamu, generasi pewaris sejarah Nusantara.